Pernah nggak sih kalian lagi berkumpul sama teman-teman, terus ngasih ide atau ngelucu, tapi sekeliling kalian hening, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang ngerespon, semuanya mendadak sibuk ngeliatin HP atau pura-pura batuk. Di momen itu rasanya pengen banget bumi mendadak belah dua, terus kita masuk ke dalamnya pakai helm, terus ngilang. Atau momen lain, kamu lagi nawarin dagangan atau jasa ke calon klien, udah jelasin panjang lebar, detail, rapi, ditungguin seharian, pas dibales cuma singkat banget. Oke, terima kasih. Habis itu nggak ada kelanjutannya. Itu rasanya agak nyesek ya. Pertanyaannya, kenapa sih ditolak orang lain, nggak diajak ikut serta, atau ngerasa kesepian itu rasanya kurang nyaman banget? Secara fisik, kita nggak terluka, nggak ada tulang yang patah. Tapi kenapa dada kita rasanya sesek? Ternyata, rasa sakit itu bukan karena kamu lemah atau baperan. Rasa sakit itu adalah warisan insting bertahan hidup dari nenek moyang kita 30.000 tahun yang lalu. Dulu manusia purba itu fisiknya lemah banget, beneran. Kita nggak punya kuku yang tajam kayak macan, kita nggak punya taring kayak serigala. Kulit kita tipis, kalau digigit nyamuk aja bentol, apalagi dicakar beruang. Satu-satunya alasan kenapa manusia zaman dulu bisa bertahan hidup dan nggak punah adalah karena mereka selalu hidup berkelompok, bikin suku. Sistemnya sederhana, kamu bareng kita, kamu aman. Satu orang tugasnya jaga api, satu orang berburu, satu orang lagi mungkin tugasnya bagian meramu makanan. Intinya, mereka saling ketergantungan. Nah, di zaman itu ada satu hukuman yang paling ditakuti. Lebih ditakuti daripada ketemu hewan buas. Hukumannya adalah diusir dari kelompok, alias ditolak. Bayangin ada anggota suku terus bikin kesalahan sosial yang merugikan kelompok. Misalnya ngabisin jatah persediaan makanan sendirian pas malam-malam. Besok paginya kepala suku bilang, mulai hari ini kamu bukan bagian dari kami lagi, silakan pergi. Di zaman itu diusir dari suku itu bukan berarti kamu tinggal cari kos-kosan baru atau pindah kontrakan. Kagak, diusir dari suku di zaman purba artinya kamu pasti mati. Sendirian di hutan, nggak ada yang jagain pas tidur, langsung jadi incaran buat predator. Nah, karena diusir itu artinya bahaya kematian, otak manusia sejak dulu membentuk sebuah sistem alarm alami. Nama alarmnya adalah rasa sakit sosial. Otak kita sengaja bikin kita merasa tersiksa kalau ditolak. Supaya apa? Supaya kita kapok, terus berusaha buat bersikap baik dan tetap menjaga hubungan baik dengan kelompok. Masalah besarnya adalah zaman udah berubah. Kita udah hidup di era modern yang aman. Tapi, software di otak fisik kita belum pernah diupdate sejak zaman batu. Beneran, fungsi biologis otak kita itu masih membawa insting sekuno itu. Jadi, pas kamu mendadak gak dimasukkan ke grup WhatsApp kerjaan sama circle kamu, atau pas kamu ngeliat teman-teman kamu ngepost foto lagi makan-makan, tapi kamu kelupaan gak diajak, otak primitif kamu itu gak paham kalau kamu cuma gak diajak makan bakso. Otak kamu mendadak panik dan mikir, waduh, kita diusir dari kelompok, kita dalam bahaya. Itulah kenapa rasanya nyesek banget. Alarm panik di otak fisik kamu itu menyala di bagian yang sama dengan rasa sakit fisik. Secara neuroscience, otak kita sulit ngebedain antara dada yang sakit karena benturan fisik sama dada yang nyesek karena penolakan sosial. Dua-duanya dinilai sebagai ancaman oleh alarm biologis kita. Aneh ya? Tapi ya, emang begitu kenyataannya. Gara-gara sistem otak yang belum diupdate ini, manusia modern mengalami masalah baru yang namanya kesepian kronis. Dulu kalau manusia kesepian, tinggal keluar goa terus ngobrol sama tetangga goa sebelah. Sekarang, kita hidup di kota besar yang isinya jutaan orang. Tapi kita bisa ngerasa sendirian banget di dalam kamar, ukuran 3x3. Ironisnya, media sosial yang katanya diciptakan buat menghubungkan kita, malah sering bikin kita ngerasa makin terasing. Kita ngelihat kehidupan orang lain yang di media sosial kayaknya sempurna banget. Jalan-jalan terus, usahanya sukses, makannya di tempat estetik. Terus kita ngelihat diri kita sendiri lagi rebahan, rambut acak-acakan, makan mie instan, kuahnya dikit karena airnya habis. Di momen itu, insting purba kita berbisik lagi. Lihat, mereka semua punya kelompok yang keren. Sedangkan kamu sendirian di goa. Efek buruknya apa? Perilaku manusia jadi berubah negatif. Demi menghindari rasa takut ditolak ini, banyak dari kita yang akhirnya pakai topeng, ikut-ikutan tren yang kurang baik, pura-pura suka hal yang sebenarnya nggak bermanfaat cuma biar dianggap keren, pura-pura setuju sama pendapat yang salah di circle kita,
padahal di dalam hati kita tahu itu keliru. Kita mengorbankan kejujuran diri kita yang asli cuma demi memuaskan ketakutan insting purba kita akan penolakan. Nah, setelah tahu sejarah insting purba ini, gue pengen tahu pandangan kalian. Coba tulis di kolom komentar di bawah, menurut kalian di zaman modern sekarang, perilaku apa yang paling sering kita lakukan cuma gara-gara kita takut ditolak atau takut nggak dianggap sama orang lain? Apakah ikut-ikutan tren yang nggak bermanfaat? Atau bela-belain beli barang mahal yang sebenarnya kita nggak butuh? Yuk, kita diskusi sehat di bawah, gue pengen baca sudut pandang kalian. Kalau kamu suka cerita-cerita kayak gini, cerita yang ngebongkar kenapa manusia berperilaku unik dari sudut pandang sejarah, klik tombol subscribe di bawah. Bantu channel ini buat membangun kelompoknya sendiri, suku orang-orang yang suka belajar lewat cerita.